A. Definisi Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian integral yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan suatu strategi bisnis. Nah, sedangkan sistem informasi manajemen secara umum adalah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna untuk mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Dari penerapan aplikasi sistem informasi di sekolah. Ada beberapa tujuan dibentuknya suatu sistem informasi manajemen di sekolah antara lain A. Bagi pihak sekolah. Yang pertama, mempermudah proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Yang kedua, menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dan proses pengajaran. Yang ketiga, menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah. Yang keempat, menjadi media promosi yang memperkenalkan sekolah. B. Bagi pihak orang tua siswa. Yang pertama, mempermudah orang tua dalam memonitor perkembangan anak atau siswa di sekolah. Yang ketiga, bagi siswa. Poin pertama, menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang disajikan di sekolah dan meningkatkan prestasi siswa melalui database bahan pelajaran dan soal latihan. Poin C. Peran sistem informasi manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan di sekolah. Sistem informasi manajemen dimanfaatkan oleh para pemakai layanan informasi guna membantu tugas penentuan kebijakan organisasi bagi para kepala sekolah. Sistem informasi manajemen pada umumnya berfungsi untuk menelaah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan. Akibatnya, kurang akurat dan manajer cenderung mengalami kesalahan saat menentukan kebijakan. Sistem informasi manajemen bertugas untuk menyaring berdasarkan keperluan organisasi yang orientasinya untuk menunjang keefektifan pengambilan keputusan dari kepala sekolah itu sendiri. Seorang kepala sekolah seringkali kelebihan informasi, namun tidak semua informasi yang diterima adalah informasi yang baik dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Mengenai aplikasi dalam sistem informasi dan manajemen di sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu aplikasi sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional manajemen dan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pendidikan. Kemudian, sistem informasi manajemen ini dapat kita katakan ataupun dapat kita gambarkan seperti sebuah bangunan piramida. Mengapa dikatakan seperti sebuah bangunan piramida? Karena sistem manajemen ini itu terdiri dari beberapa lapisan. Pada lapisan yang pertama, sistem informasi manajemen ini terdiri dari sumber informasi, pengolahan transaksi, dan penjelasan status. Kemudian pada lapisan yang kedua, sistem informasi manajemen ini terdiri dari sumber-sumber informasi yang mendukung kegiatan operasi manajemen sehari-hari. Kemudian pada lapisan yang ketiga, sistem informasi manajemen ini terdiri dari sumber daya informasi yang membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Kemudian pada lapisan puncak, sistem informasi manajemen ini terdiri dari sumber daya informasi yang mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat puncak manajemen. Nah, ini beberapa lapisan-lapisan sistem informasi manajemen. Kemudian, sistem informasi manajemen ini mempunyai tujuan kebutuhan umum dalam organisasi, mulai dari organisasi perusahaan maupun organisasi yang ada dalam sekolah. Jadi, penjelasan di atas tadi itu adalah uraian-uraian konvensional yang biasa digunakan dalam organisasi perkantoran maupun organisasi yang ada di lembaga. Penjelasan di atas tadi itu adalah uraian-uraian konvensional yang biasa digunakan dalam organisasi perkantoran maupun organisasi yang ada di
lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang berikut ada beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada aplikasi Cisco atau Sistem Informasi Komunikasi yang berbasis web. Software ini mencakup berbagai modul terintegrasi yang bersifat multi-share sehingga dapat diakses oleh siswa maupun guru dan karyawan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada aplikasi yang kedua yaitu SIMDIK atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Aplikasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu standar dan yang kedua lengkap. Standar terdiri dari administrasi dan uang SPP, kemudian master data dan nomor induk siswa, penerimaan siswa baru, dan data siswa. Kemudian yang kedua lengkap yaitu yang terdiri dari penerimaan siswa baru, administrasi dan uang SPP, serta pengajar dan nilai data, serta kurikulum dan jadwal mengajar. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada aplikasi MySister atau Sistem Informasi Sekolah Terpadu. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa software. Yang pertama itu software perpustakaan, software aplikasi pembayaran SPP, software aplikasi pembayaran administrasi lain, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa penjelasan yang mengenai materi aplikasi dalam sistem informasi manajemen. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Syarat dan ruang lingkup perencanaan sistem informasi manajemen di sekolah. Yang pertama, ketersediaan. Informasi yang disiapkan untuk membuat sistem informasi harus terkait dengan pihak-pihak yang ada di dalam sekolah. Yang kedua, mudah untuk dipahami. Informasi yang ada di dalam sistem harus dapat dimengerti oleh pihak pembuat keputusan. Sistem yang ada di dalamnya adalah informasi mengenai jadwal rutin. Yang ketiga, ketersediaan. Informasi yang tersedia harus sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Yang keempat, kelengkapan. Informasi yang lengkap tidak berarti banyaknya informasi yang ada di dalam suatu sistem. Keempat, kelengkapan. Informasi yang lengkap tidak berarti banyaknya informasi yang ada di dalam suatu sistem. Yang kelima, ketepatan waktu. Menyiapkan informasi yang tepat merupakan hal yang penting untuk merancang suatu sistem informasi. Yang berikut ada subsistem dasar manajemen pendidikan di sekolah, terdiri atas 3 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang dewan kurikulum, yang kedua sudut pandang tenaga pengajar, yang ketiga sudut pandang pihak pengusaha atau eksekutif.